Para uskup Katolik Jerman memuji Luther sebagai apa? Sebagai saksi Injil dan guru iman. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau dikatakan bahwa Luther itu adalah pemberontak oleh Romo Patris Allegro, yang terkasih, kembali lagi di channel Apologetika Eksklusif. Kita terus-menerus akan membahas argumen-argumen dari Romo Patris Allegro terkait dia menyerang Protestan itu secara terus-menerus. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana pernyataan Paus Fransiskus terkait gerakan Protestan yang dimulai oleh sang reformator Martin Luther. Lalu saya akan membandingkan itu terkait serangan-serangan Romo Patris Allegro. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Sri Paus Fransiskus di Indonesia dan turut berbahagia bersama umat Katolik di Indonesia. Sehingga dengan semua itu, misi perdamaian yang dibawa oleh Paus Fransiskus menjadi terwujud bagi kita bersama. Misi perdamaian antara Protestan dan Katolik juga semakin erat tanpa ada konflik dan pertumpahan darah seperti pada abad-abad yang lalu. Teman-teman, secara pribadi saya sangat hormat dengan Paus Fransiskus dan Gereja Katolik. Tetapi karena polemik Romo Patris Allegro di Indonesia mewajibkan saya sebagai Protestan memberikan pembelaan diri secara argumentasi. Kita akan lanjut terkait apa yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus yang ditulis oleh situs web, atau bisa kita kategorikan ini sebagai majalah yang diterbitkan oleh Katolik Herland pada tahun 2017, 19 Januari. Apa dikatakan di sana, teman-teman? Ya, saya akan membacakan bagi kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Paus Fransiskus telah menyampaikan, nah ini kata-kata dalam majalah itu. Paus Fransiskus telah menyampaikan kepada peziarah Lutheran dari Finlandia bahwa niat Martin Luther 500 tahun yang lalu adalah untuk memperbaharui gereja, bukan memecah belahnya. Jadi itu kata-kata dari Paus Fransiskus. Paus berbicara kepada delegasi peziarah yang dipimpin oleh Uskup Lutheran Kari Makine. Jadi itulah kata-kata yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Lanjut dia berkata, peringatan bersama reformasi ini sangat penting, baik pada tataran manusiawi maupun teologis spiritual. Setelah 50 tahun dialog ekumenis resmi antara umat Katolik dan Lutheran, kami berhasil mengartikulasikan dengan jelas sudut pandang yang kini kami sepakati. Atas hal ini kami bersyukur, kata Paus Fransiskus. Lanjut. Pada saat yang sama,
kita tetap menanamkan penyesalan yang tulus atas kesalahan kita, artinya Gereja Katolik, di dalam hati kita. Ya. Kata Paus lagi, dalam semangat ini kita mengenang bahwa niat Martin Luther 500 tahun yang lalu adalah untuk memperbaharui gereja. Sekali lagi dikatakan, bukan memecah belahnya. Lalu Patrice Allegro di Indonesia dan Romo Alfons itu mengatakan Martin Luther adalah bidat, heresi, dan sesat. Lalu siapa yang salah antara Patrice Allegro atau Paus Franciscus? Kalau bagi saya yang lebih punya otoritas itu adalah Paus Franciscus. Teman-teman, lanjut dia berkata bahwa umat Katolik sekarang dapat mendengar tantangan Luther bagi gereja masa kini. Mengakui dia, artinya Luther, sebagai saksi Injil. Jadi bagi Paus Franciscus, Luther itu adalah saksi Injil. Ya, teman-teman. Para uskup Katolik lanjut dalam tulisan majalah itu, para uskup Katolik Jerman memuji Luther sebagai apa? Sebagai saksi Injil dan guru iman. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau dikatakan bahwa Luther itu adalah pemberontak oleh Romo Patrice Allegro, adalah seorang bidat, adalah seorang heresi dan lain sebagainya, itu tidak cocok. Selain kata heresi itu yang dianatema itu tidak cocok untuk dikasih atau dilabelkan dengan orang-orang Protestan. Kalau kata bidat itu, kalau kata heresi itu, sesat itu ditinjau dalam pengertian Alkitab, sama sekali tidak cocok. Karena orang-orang yang disebut bidat, heresi, dan terkutuk itu dalam Alkitab adalah orang-orang yang memang di luar apa yang dipercaya oleh Protestan sebagai iman. Sedangkan Protestanisme itu, yang beraliran Lutheran itu, yang beraliran Calvinis itu, ya, mau menjadikan ajaran Alkitab itu sebagai ajaran yang utama. Ajaran tentang Yesus itu, tentang Allah Tritunggal itu, sebagai ajaran yang utama. Jadi tidak ada ajaran Protestan yang di luar Alkitab. Dan kalaupun itu dikatakan bidat, justru siapa yang sebaliknya bidat? Kalau kita melihat ajaran sebelum setelah abad-abad yang lalu, maksud saya ya, pada saat reformasi. Nah, teman-teman yang terkasih, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah kita melihat semua ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa bukan lagi Luther atau Protestan melawan Katolik atau melawan Romo Patrice Allegro, bukan. Ya, bukan Katolik lawan kita sebenarnya. Protestan atau Romo Patrice Allegro, bukan. Tetapi yang harus berlawanan itu Romo Patrice Allegro di Indonesia dan Paus Franciscus. Itu dia. Jadi itu yang harus berlawanan. Jadi apakah Romo Patrice Allegro bersedia membantah tesis atau pernyataan yang telah disampaikan oleh Paus Franciscus seperti yang telah saya baca ini tadi? Atau Anda mengatakan bahwa itu majalah atau situs web yang dibuat orang Protestan? Nah, itu tidak mungkin ya. Orang-orang Protestan itu tidak sembarangan membuat hal-hal yang bersifat propaganda dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman, marilah kita bijak melihat semua ini ya. Supaya dengan ini semua kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang membawa damai. Ini sebenarnya fenomena ini ya, fenomena di Indonesia di mana beberapa tahun-tahun sebelumnya itu jarang ada orang-orang Katolik yang protes terus-menerus pada gerakan Protestanisme di abad yang lalu, yang dimulai pada tahun 1517, 31 Oktober. Itu jarang ya.
Jarang ada, hanya muncullah satu sosok tambah satu sosok lagi. Dua Romo itu yang secara membabi buta menyerang Protestan. Jadi bagi saya tidak masalah ya. Kenapa? Karena apapun argumen yang dikeluarkan, apapun dalil yang dikeluarkan, apapun fitnah yang dikeluarkan oleh mereka dua ini, selagi kita bisa berdiri dan akan terus berdiri, kita akan melakukan pembelaan-pembelaan secara argumentasi, ya, dan itu akan kita lakukan terus-menerus. Dan kalau kita benar, Tuhan pasti menolong kita, ya. Jangan takut orang-orang Protestan. Ya, mustahil orang yang benar itu tidak ditolong oleh Tuhan. Nah, beda dengan orang sekira baraba, ya. Sekali diserang, mereka langsung berkata, oh jangan serang kami, jangan menghakimi. Kalau kami orang Protestan, silakan hakimi kami. Silakan. Tapi pertanyaannya adalah apakah penghakiman Anda itu benar atau tidak? Itu tolak ukurnya apa? Alkitab. Ya, mau apa saja kalian buat, mau maki, bahkan seperti yang terjadi di abad-abad lalu itu. Ada aniaya segala macam, dan orang Protestan tetap berdiri di atas dasar iman sola scriptura. Ya, jadi bijaklah kita melihat semua ini, teman-teman. Untuk itulah, mari kita lihat bagaimana selanjutnya pergerakan atau klaim-klaim bombastis dari Romo Patris Allegro. Tuhan menolong kita semua.